Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa aktivitas menjalankan ibadah yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu puasa Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita yang telah kita jalankan maupun yang sedang kita jalani ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala kekhilafan, kesalahan dan dosa-dosa kita yang baik kita sengaja atau tidak sengaja diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi suri tauladan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengikuti jejak langkah beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menjadi orang yang selamat baik dunia kita maupun akhirat kita. Allahumma amin. Baiklah anak-anakku semua yang ada di rumah, materi kita pada pagi hari ini adalah keutamaan berinfak pada bulan Ramadan. Sebelum masuk ke materi, anak-anakku, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan anak-anakku semua selalu diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa menjalankan puasa ini dengan penuh hikmah dan bisa mengisi hari-hari kita dan meningkatkan amal ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baiklah anak-anakku, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Surat Al-Baqarah ayat 261, yang artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas, maha mengetahui. Dari ayat ini Allah menjelaskan bahwa kalau kita mau menginfakkan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Allah akan melipat gandakan pahala infak kita itu menjadi 700 kali. Contohnya kalau kita berinfak 1000, Allah Subhanahu wa ta'ala menggandakan uang 1000 itu menjadi 700.000. Jadi pahalanya kita berinfak pada bulan Ramadan ini berapa kali lipat lagi. Kalau pada hari-hari biasa kita berinfak, itu pahalanya sudah 700 kali lipat. Nah, kalau kita pada bulan Ramadan, berapa kali lipat lagi? Wallahu a'lam. Allah yang akan melipat gandakan. Kita tidak bisa menghitung. Anak-anakku sekalian, jadi kalau kita sudah terbiasa dalam hari-hari kita berinfak, bersedekah, kemudian pada bulan Ramadan ini karena amalan-amalan kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya kita akan nambah lagi infak yang akan kita keluarkan. Biasanya hari-hari biasa 1000, 2000, pada bulan Ramadan ini ayo kita tambah lagi. Kenapa? Semua amal ibadah kita yang sunnah pahalanya sebagaimana pahala amalan wajib di waktu selain bulan Ramadan. Dan amalan yang wajib yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 70 kali lipat. Coba kita bayangkan, yang amalan sunnah saja pahalanya sebagaimana kita mengerjakan amalan wajib, dan yang wajib dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi 70 kali. Maka untung sekali bagi kita, anak-anakku, kalau hari-hari biasa kita sudah rajin beribadah, baik berinfak ataupun bersedekah atau menjalankan amalan-amalan sunnah, maka pada bulan Ramadan ini kita tingkatkan lagi. Anak-anakku yang Bapak sayangi, tetapi kalau kita sudah rajin berinfak pada bulan Ramadan, harus kita jaga jangan sampai infak kita itu sia-sia. Atau tidak hanya berinfak saja, amal ibadah yang telah kita lakukan pada bulan Ramadan ini harus kita jaga. Bagaimana jaganya? Jangan sampai diomong-omongkan, dibilang-bilangkan, supaya amal ibadah kita ini yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu rahasia kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau kita omong-omongkan, maka akan sia-sia, tidak ada pahalanya. Karena apa? Berarti kita ujub, kita sombong dengan amal kita itu, kita tidak tahu Allah terima atau enggak. Contoh kita berinfak, kita ngasih seseorang, kemudian kita cerita-cerita, kasihan bapak itu, kasihan tadi ke rumah, terus saya kasih ini, saya kasih ini, kasih ini, kasihan. Berarti infak kita, sedekah kita pada hari itu, ibaratnya itu botol sudah bocor, maka air dalam botol itu akan habis sia-sia. Atau tidak, cara seperti itu tidak diomong-omongkan, tetapi bahkan menyakitkan orang yang diberi. Contohnya begini, ketika kita berinfak karena orang itu sangat membutuhkan, kita kasih. Setelah orang itu menjadi orang yang sukses, kemudian kita butuh, orang itu cuek dengan kita, tentunya setan akan goda kepada kita, kita akan mengungkit apa yang pernah kita
berikan kepada orang tersebut. Nah, dalam ayat yang lain Allah sebutkan qaulun ma'rufu wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang baik, kemudian memaafkan, itu ada lebih baik daripada sedekah atau infak yang telah kita berikan kepada orang lain karena kita menyakiti hatinya. Perhatikan. Contoh, anakku pernah ngasih kepada kawannya. Waktu kawannya lagi susah karena nggak bawa uang jajan, kemudian kita kasih, kita ada jajan. Ternyata suatu ketika kita tidak membawa apa-apa. Kemudian kawan kita yang pernah kita bantu itu banyak membawa duit, banyak membawa makanan, kemudian cuek dengan kita. Nah, kalau kita tidak terbiasa melatih hati kita ikhlas, maka kita akan sakit hati, bahkan akan mengungkap atau mengungkit pemberian kita yang pernah kita berikan. Nah, ini berarti kalau sudah seperti itu, amal ibadah kita, infak sedekah kita sia-sia. Oleh karena itu, anakku yang Bapak sayangi, mari kita berlatih menyisihkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita untuk kita berikan kepada orang lain yang membutuhkan, supaya kita bisa meringankan beban ataupun penderitaan saudara kita, dengan harapan apa yang kita berikan kepada saudara kita itu bermanfaat, bisa untuk meningkatkan amal ibadah, sehingga semua aktivitas yang dilakukan oleh saudara kita yang kita bantu itu waktu dalam keadaan kondisi membutuhkan, sehingga dia senang hatinya, maka kita dapat pahala dari amalan-amalan yang orang itu kita bantu. Anak-anakku yang di rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Bapak sayangi. Kemudian dalam ayat yang lain disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu solda la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Surat Al-Baqarah ayat 261 sampai 264 ini sampai 265 ini menjelaskan tentang masalah sedekah atau infak. Jadi di situ sudah lengkap perumpamaan orang yang berinfak seperti apa pahalanya, dilipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkataan-perkataan yang baik, memberi maaf kepada saudara kita atau orang lain, itu bahkan pahalanya lebih baik daripada bersedekah yang diikuti dengan cara menyakitkan hati atau mengundat-undat. Apa mengundat-undat itu istilahnya itu? Mengungkit-ungkit pemberian. Naudzubillah min dzalik. Itu menyakitkan hati yang diberi. Dan itu berarti membatalkan pahala sedekah kita. Kemudian dalam ayat tersebut juga disebutkan, jangan kita memberikan kepada orang lain atau pada saudara kita menyakiti, mengungkit-ungkit, membicarakan kepada orang lain, sehingga semua yang kita berikan tidak memberikan manfaat, tapi malah menjadikan penyesalan si penerima. Contoh begini, ketika orang itu diberi, suatu ketika apa yang pernah diberikan itu diungkit-ungkit,
maka si penerima itu akan menyesal menerima pemberian dari kita. Ngapain kemarin saya terima, kalau tahu seperti ini nggak usah lah aku nerima, daripada malah sakit hati. Sudah diberikan ternyata diungkit-ungkit terus. Nah, ini berarti sudah menghapus pahala-pahala amal ibadah kita. Jadi kalau kita bersedekah, berinfak, melatih diri kita mulai awal kita mengeluarkan sampai kapanpun diusahakan tidak sia-sia, sehingga menjadi tabungan kita sampai di akhirat. Anak-anakku sekalian, sambil mendengarkan Bapak, dicatat ya, dicatat. Kemudian Al-Quran boleh dibuka, yaitu surat Al-Baqarah ayat 261 sampai 265, dibaca pelan-pelan, ditengok terjemahannya, kemudian bisa di situ diambil kesimpulan mengenai tentang pahala berinfak, mengenai hal-hal yang membatalkan pahalanya atau merusak pahalanya berinfak bersedekah. Kemudian contoh-contoh di situ menyakitkan si penerima. Ada lagi di situ perkataan yang baik dan pemaaf itu lebih baik daripada sedekah. Itu bisa dicatat sebagai kesimpulan. Nanti apa yang anak-anak tulis itu ditempelkan di buku panduan Ramadan. Jadi kesimpulan-kesimpulan yang dari Bapak sampaikan ini ditulis, ditempelkan di panduan buku Ramadan. Dan itu sebagai catatan penting. Tulis harinya, tanggalnya, siapa pematerinya. Nanti sewaktu-waktu pas kita lagi nganggur, duduk-duduk, kita ambil buku catatan kita itu, di dalamnya ada catatan kita, mengingatkan kita, oh ternyata kalau kita berinfak itu dilipat gandakan oleh Allah pahalanya seperti ini. Apalagi di bulan Ramadan. Kalau selain bulan Ramadan saja seperti ini, apalagi di bulan Ramadan. Lah itu untuk perbandingan-perbandingan, sehingga kita akan tambah yakin kalau kita beramal beribadah pada bulan Ramadan itu semakin semangat. Contoh, kalau kita biasanya malas belajar, membaca Al-Quran, murojaah, jadi semangat. Biasanya kita kalau di selain hari bulan Ramadan kita malas berinfak, pada bulan Ramadan ini niat untuk berinfak. Dan setiap hari diusahakan berinfak, walaupun seadanya. Contoh, ada 1.000 ya 1.000, ada 2.000, 2.000, 3.000, 3.000, seterusnya. Semakin banyak kita menanam, semakin banyak tumbuh-tumbuhan yang kita tanam, semakin banyak buah-buah yang akan kita panen. Tapi syaratnya harus dengan tulus ikhlas, bahwa semua amal ibadah kita, infak sedekah kita hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Anak-anakku yang Bapak sayangi, sudah dicatat semua? Bapak ulang lagi. Surat Al-Baqarah ayat 261 sampai 265 dibaca pelan-pelan, kemudian ditengok terjemahannya. Satu ayat dibaca, ditengok terjemahannya, dihayati, dipahami, kemudian disimpulkan. Terus itu per ayat dibaca, ditengok terjemahannya sampai ayat 265. Nanti akan ketemu apa sih manfaatnya berinfak, bersedekah. Terus seperti apa sih pahalanya berinfak, bersedekah.
Terus apa sih manfaatnya kalau kita ngomong baik dan selalu memberi pemaaf kepada orang lain? Nah, terus apa sih hal-hal yang membatalkan pahalanya berinfak sedekah itu? Nah, itu sudah ada semua dicatat sebagai kesimpulan dari apa yang Bapak sampaikan materi pada pagi hari ini, yaitu keutamaan berinfak pada bulan Ramadan. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Nah, nanti kalau ada yang tanya atau belum paham, boleh ditanyakan. Nanti insya Allah akan Bapak jawab. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan materi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan waktu-waktu yang kita isi dengan amal ibadah ini selalu menjadikan semangat kita dalam mengisi pada bulan Ramadan ini. Dan Bapak pesan murojaahnya di rumah jangan ditinggalkan. Usahakan dalam 1 bulan Ramadan ini minimal anak-anakku khatam 1 kali, itu minimal. Masa 1 hari 1 juz keberatan. Dicoba setelah sholat 2 lembar, terus ditengok terjemahannya. Jadi membaca Al-Quran itu kalau 1 ayat ditengok terjemahannya, nanti akan mendapatkan tambahan ilmu untuk kita. Hati kita akan menjadi tenang, tentram. Pikiran kita akan menjadi tenang, tentram. Karena semua sudah ada dalam ayat-ayat tersebut. Jadi Bapak sampaikan lagi, Al-Quran dibaca pelan-pelan, ditengok terjemahannya, sehingga kita akan mendapat tambah ilmu kita, akan tambah soleh dan solehah kita, karena terbimbing daripada Al-Quran. Itu ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjadikan ketenangan, ketentraman hidup kita. Mungkin itu pesan terakhir Bapak. Mudah-mudahan anakku semua selalu sehat dan bisa menjaga kesehatannya. Kita akan bertemu lagi, mudah-mudahan berumur panjang sampai setelah Ramadan nanti. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin itu yang Bapak sampaikan. Ada kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.